Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Missing Link History. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang Khalifah Umayyah. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa tonton link yang ada di deskripsi atau yang ada di pojok kanan atas. Daripada berlama-lama, mari mulai saja penjelasannya. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Siapakah ilmuwan yang mengungkapkan keberadaan Islam di Indonesia? Apakah orang-orang Timur atau bangsa Barat? Islam di Indonesia datang dari mana? Benarkah berlangsung sumber dari Arab? Atau melalui perantara bangsa lain yang menganut Islam lebih dulu dari Indonesia? Kita ulas teori-teorinya, bukan saatnya berdebat tanpa sumber jelas, jadi jangan skip videonya. Yang pertama adalah teori Gujarat. Sarjana pertama yang mengemukakan pendapat ini adalah Bijnepal dari Universitas Leiden. Dia mengaitkan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar di India. Menurut dia, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di wilayah India. Kemudian, orang-orang India membawa Islam ke Nusantara. Pendapat ini kemudian dikembangkan oleh Snowfur Gronge. Ia berpendapat bahwa begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara Muslim India bertindak sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara. Mereka datang ke Nusantara sebagai para penyebar Islam pertama, baru kemudian disusul oleh orang-orang Arab yang melanjutkan penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya ada Mukit, seorang sarjana Belanda lainnya berpendapat bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat. Ia mendasarkan pendapatnya ini pada peninggalan artefak berupa batu nisan yang ada di Pasai, kawasan utara Sumatera, terutama yang bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Batu nisan yang ia amati memiliki kemiripan dengan batu nisan lainnya yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Kedua jenis batu nisan itu ternyata memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat atau India. Kedua ada teori Mekah atau teori Arab. Teori ini selanjutnya melanjutkan tentang Islam di Indonesia diperkirakan dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab ini didukung oleh Arnold hingga Abdul Malik Karim atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan, salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang dianjurkan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi, di kawasan yang pernah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan oleh Hamka tersebut didukung oleh Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama melakukan kegiatan dakwah di berbagai wilayah di Nusantara. Ketiga adalah teori Persia. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah sekarang yang menjadi Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Husain Jayadiningrat. Dalam bukunya menuliskan bahwa Jayadiningrat ini berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya Tabot di Bengkulu, Tabui di Sumatera yang serupa dengan ritual Persia setiap tanggal 10 Muharram. Kan tetapi ajaran Islam yang masuk ke Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas penduduk Islam ini bermazhab Sunni. Terakhir adalah teori arus balik atau teori maritim yang dikenal pada abad 7 Masehi.
Samping teori-teori besar terkait klaim masuknya ajaran Islam ke Nusantara, muncul pula sejumlah versi lainnya, termasuk teori maritim. Ini mirip dengan salah satu teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu teori Arus Balik. Teori maritim meyakini bahwa penyebaran Islam di Nusantara dimotori oleh orang lokal sendiri, yang ulung dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Mereka berlayar ke negeri-negeri yang jauh, termasuk ke wilayah asal Islam atau negeri yang sudah menganut Islam lebih dulu. Berinteraksi dengan orang-orang di sana dan kembali ke tanah air dengan membawa ajaran Islam yang kemudian disebarkan. Sejarawan asal Pakistan yaitu Belloc mempertegas argumennya dengan menyebut para pelaut dan pedagang asli Nusantara bersinggungan langsung dengan para saudagar Muslim, terutama yang datang dari Timur Tengah, khususnya Arab. Mereka kemudian memperkenalkan Islam di jalur perniagaan yang disinggahi. Menurut Belloc, ini terjadi pada sekitar abad ke-7 Masehi dan dimulai dari pesisir Aceh dan seterusnya hingga tersebar lebih luas. Beragam budaya di Indonesia memunculkan beragam kelompok dalam segala hal, termasuk dalam agama pun saat ini beragam aliran. Permasalahan ini mungkin tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat umum, tapi hal ini merupakan salah satu sebab munculnya banyak aliran beragama di Indonesia ini. Indonesia bukanlah wilayah penghasil agama dari sejak dulu, tapi daya jelajah orang Indonesia sangatlah luas sehingga banyak budaya asing yang masuk menjadi budaya Indonesia, baik melalui jalur asimilasi maupun akulturasi. Sekian dari video yang kita bahas. Apabila kalian memiliki kritik atau masukan, kalian dapat tulis di kolom komentar karena komentar kalian dapat membantu channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, kalian bisa support dengan subscribe channel ini dan share ke seluruh dunia agar mereka tahu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.